Seringkali bukan faktor luar yang membuat kita datang terlambat ke ibadah. Kalau kita mau menguji hati kita sendiri, seringkali kitalah yang tidak memprioritaskan pertemuan ibadah, temu Tuhan. Padahal kita mengharapkan banyak hal terbaik dari Tuhan, sedangkan kita memberikan yang kurang dari yang terbaik. So Kejicians, if we don't have the sense of what is important, then we must relearn. Kejicians, mari kita mulai saling menghargai dan menghormati orang lain, bukan karena hanya status sosial, suku, senioritas, fungsi dan jabatannya di dalam gereja. Di tempat ini status kita semua sama. Kita adalah anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Sebagaimana kita belajar saling mengasihi tanpa syarat, mari kita mulai belajar respect to others tanpa batasan. Thanks to God, dengan teknologi hidup kita jauh lebih mudah. Kita harus menguasai gadget dan bukan sebaliknya. Ingat hashtag kita cantik alami laku. Catat, ketik, alami dan lakukan khotbah. Kita catat khotbahnya, kita renungkan, kita bagikan kepada orang lain dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. So Kejicians, the whole service is from the beginning to the end. Dengan kita juga percaya bahwa our God is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, from the start to finish. Kita juga harus percaya juga bahwa ibadah kita keseluruhannya itu memiliki kuasa yang dapat mengubahkan hidup kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik sesuai dengan rencananya. So Kejicians, don't ever underestimate His powers. Are you ready, Kejicians? Come on in. Shalom Kejicians. Ini adalah minggu kedua kita beribadah online. Dan saya sangat berharap Kejicians yang ada di rumah dan keluarga saat ini lagi dalam keadaan yang sehat, lagi dalam keadaan yang fit pada saat menonton tayangan ini. So Kejicians, meskipun kita beribadah online, tetapi bukan berarti kita skip ibadah, bukan ya. Jadi karena kita nggak kumpul di sini sama-sama di gereja bukan berarti kita tidak beribadah. Justru karena hashtag di rumah aja, kita sama-sama beribadah di rumah. Kita percaya bahwa kuasa Allah ada di setiap rumah-rumah orang percaya di Kejicians. Oke? Nggak hanya kuasa Allah itu nggak hanya ada dan diam di gereja. So Kejicians, untuk menyaksikan ibadah online ini, ada 6 hal yang saya mau sampaikan buat Kejicians. Yaitu yang pertama adalah pada saat Kejicians menyaksikan tayangan ini dan ada di rumah bersama dengan keluarga, ajak seluruh keluarga untuk sama-sama menyaksikan tayangan ini, ajak seluruh keluarga untuk sama-sama beribadah secara online. Yang kedua tentu saja, mari kita buka hati dan pikiran kita karena kita akan beribadah. Lalu yang ketiga, Kejicians saya harapkan untuk jangan pasif. Tetapi Kejicians tetap harus aktif. Aktif maksudnya adalah tetap ikut bernyanyi, tetap ikut menyembah. Bahkan Kejicians tetap untuk ikut berdoa bersama-sama. Lalu yang keempat, cantik alami lako. Saudara catat, saudara ketik khotbah yang saudara dengar. Setelah tayangan ini bisa saudara baca kembali. Lalu yang kelima, setelah selesai menyaksikan ibadah online tayangan ini, saya menghimbau untuk satu keluarga kumpul bersama, kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan melindungi keluarga kita. Untuk perlindungan Tuhan atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, begitu juga atas Indonesia. Dan yang keenam, jangan lupa bagikan link video ini kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga supaya mereka juga bisa beribadah bersama-sama dan diberkati lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang disampaikan. Lalu Kejicians, karena kita sudah 2 minggu nih gak ketemu, ini adalah minggu kedua kita gak ketemu, ada satu pengumuman penting, yaitu KGC Camp Detox yang harusnya dilakukan tanggal 1 sampai 2 Mei, dengan sangat terpaksa kita akan tunda, kita harus tunda di tanggal kemungkinan di bulan Juli. Ingat ya saudara, ini bukan dibatalkan, ini hanya ditunda sampai keadaan menjadi lebih baik. Oke? Sebelum kita mulai ibadah sama-sama, seperti biasa kita akan berdoa buat anak-anak Rocky, buat adik-adik Rocky.
bagi KJCians yang lagi bersama dengan anak-anaknya, saudara bisa rangkul anaknya, saudara bisa tumpang tangan buat anak-anaknya, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Di tengah kondisi dan situasi seperti ini, kami merasakan perlindungan Tuhan yang nyata buat kami, buat keluarga kami. Di tengah-tengah kondisi yang buruk seperti ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih Allah. Bahkan kami menikmati kasih Allah dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Hari ini Tuhan, berdoa buat anak-anak Rocky, buat adik-adik Rocky yang ada di rumah, yang kami kasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan juga nyata juga buat mereka Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan melindungi mereka. Bahkan di saat-saat seperti ini, ketika anak-anak ada di rumah, mereka gak kemana-mana, mereka gak ke sekolah, berdoa supaya rumah-rumah menjadi tempat favorit mereka. Rumah mereka menjadi tempat favorit mereka. Rumah mereka menjadi tempat di mana iman mereka dibangun. Bahkan di rumah mereka boleh melihat mujizat Tuhan. Di rumah mereka pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus. Di rumah mereka boleh pertama kali melihat mujizat Tuhan terjadi. Bahkan di rumah mereka boleh mengalami berkat Tuhan. Berdoa buat keluarga, buat orang tua dari adik-adik Rocky Tuhan. Segala macam kekhawatiran, ketakutan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ganti dengan kasih, damai sejahtera daripada Allah. Berdoa Tuhan, orang tua dari anak-anak Rocky ini bisa memuridkan anak-anak mereka. Di waktu-waktu ini, iman anak-anak, iman orang tua dibangun. Semakin melekat dengan Tuhan, semakin mengerti dan semakin bergantung kepada kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kami, mereka tumbuh dengan begitu cepat. Tetapi firman Tuhan yang kami taburkan setiap hari Minggu, setiap hari doa yang kami berikan setiap hari kepada anak-anak kami di rumah, itu punya kuasa untuk menjaga pergaulan mereka daripada yang jahat. Masa depan mereka sungguh ada dan tidak akan pudar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah KJCians. KJCian, semoga dalam keadaan yang sehat. Apa kabar KJCian? Haleluya, saya percaya dimanapun kalian berada, kasih setia Tuhan tetap iya dan amin. Amin. Tiada kasih yang dapat memisahkan kita dengan kasih-Nya. Amin KJCian. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. In the presence of my enemy, raise a hallelujah louder than the unbelief. Raise a hallelujah. My weapon is a melody. Raise a hallelujah. Have comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Woo! Raise a hallelujah with everything inside of me. Raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Raise a hallelujah in the middle of the mystery.
is a hallelujah. Feel lost, you hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Hallelujah. Sing it louder. Sing it louder. Sing it louder. Let's sing it louder. Sing it louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is the melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna see in the middle of storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna see in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. God is defeated, the King is alive. There is a hallelujah. 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 Bernyanyilah, bersoraklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tiada kasih yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Oh, symphony to my King of the kings. Hallelujah, hallelujah. Oh, raise the hallelujah. Raise the hallelujah.
kasih Tuhan. Kami datang Tuhan malam ini Tuhan. Dengan kondisi hati yang gak terbatas sama ruang dan waktu. Sebab satu hal yang kami yakin dan percaya. Kalau kuasa-Mu, gak akan ada satupun kuasa yang bisa pisahkan kami dari kuasa-Mu Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan kami mau datang. Kami mau naikkan pujian yang terbaik Tuhan. Di tengah badai yang bergelora. Di tengah suasana yang gak memungkinkan kami untuk datang Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu. Engkau telah datang Tuhan. Engkau telah datang untuk tebus dosa kami Tuhan. Engkau telah mati buat kami di atas kayu salib. Thank you Lord. Thank you Lord. Let's worship Him tonight. 'Cause He worthy to be lifted up. My King, my Savior, You're my anchor, my everything, my everything, Jesus. Beautiful, beautiful name, Jesus. Mari naikkan pujian, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak. Thank you, Lord. Let's worship Him tonight. Satu-satunya perlindungan kami, Tuhan. Thank you, Lord. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesuh. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Thank you Lord, thank you Lord. Makasih Tuhan. Aku tak mau lupakan kebaikan-Mu. Hal terkecil pun kan ku hargai selalu. Kan ku ingat setiap perbuatanmu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu
tetap baik Tuhan. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Kebaikan-Mu limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami. Kau ada dan selalu beserta dengan kami. Menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kuasa-Mu, dan menyatakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu limpah dan selalu nyata setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kerajaan-Mu nyata. Kerajaan yang berkata tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Nyatakan isi hati-Mu sore hari ini. Nyatakan isi hati-Mu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biar kami mengenal isi hati-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan biarkan kebenaran itu membebaskan setiap kehidupan kami. Kami percaya hidup kami dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya hati kami dibangkitkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi karena kebenaran-Mu itu yang membebaskan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu itu ya dan amin, yang akan membebaskan dan memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, bukan dengan kepandaian, bukan dengan pengetahuan hamba-Mu, Kamu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tetapi karena Roh-Mu yang hidup tinggal dalam kehidupan hamba-Mu ini. Memberikan hikmat, menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkarya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom Kegisians yang ada di rumah. Ini minggu kedua kita ibadah online. Dan saya yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena pada dasarnya gereja itu bukan gedung ini. Gereja itu adalah kita. Ya kan?
COVID-19 bisa menghalangi kita ke gereja, tapi COVID-19 tidak akan mengubahkan status kita sebagai gereja Tuhan. Oke, dan hari ini dengan online seperti ini saya bisa menyapa beberapa KGCian di tempat lain yang ada di Surabaya. Ada KGC City Church, ada KGC dari Ambasador, dari yang dekat-dekat Surabaya, Sidoarjo dan seluruh Nusantara. Halo, shalom semuanya, dapat salam dari Surabaya. Saudara bisa lihat ini di YouTube ya nanti. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil di Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Lukas 8 ayat 22 sampai ke-25. Saya akan bacakan buat saudara. Saya yakin saudara tahu tentang kejadian ini, tentang kisah ini. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Oke, saya yakin kalau saudara Kristen dari lahir, saudara ya minimal lah mendengar kisah ini paling enggak 3 kali, ya kan, selama seumur hidup saudara. Atau mungkin saudara sekarang masih teenager, mungkin baru pertama kali dengar kisah ini, atau saudara baru mengenal Kristus, baru menjadi orang percaya yang baru, saudara baru mengenal kisah ini. Mari kita akan sama-sama bahas ya, bahas sama-sama. Nah, apa yang dialami oleh para murid dan Yesus pada hari itu di Danau Galilea itu mirip-mirip dengan kita sekarang. Ya kan? Tahun 2020 banyak sekali kejadian yang silih berganti, yang menghebohkan kita, yang membuat kita kaget. Mulai dari banjir di ibu kota, di Surabaya juga beberapa kali di beberapa titik banjir, ada genangan, tapi cepat surut juga. Dan yang kedua ada juga cuaca ekstrim, hampir tiap hari hujan, angin, segala macam. Dan yang dekat-dekat ini ada juga pebasket yang terkenal, Kobe Bryant, meninggal juga tiba-tiba. Yang suka basket pasti tahu tentang Kobe Bryant, ya kan? Dan yang terakhir-terakhir ini ada COVID-19. Semua ini seakan-akan berdatangan silih berganti dalam kehidupan kita. Berdatangan gak ada jedahnya, tanpa permisi, sama kan? Kayak yang dialami oleh murid-murid, tanpa permisi tiba-tiba ada taufan yang masuk ke dalam air dan membuat kapal mereka tergoncang dan air masuk ke dalam kapal mereka dan keadaan mereka jadi chaos. Keadaan kita juga sama seperti itu. Mungkin saudara bukan hanya tentang COVID-19 sekarang, mungkin saudara ada masalah keluarga juga, masalah hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan suami atau istri, masalah keuangan, masalah ekonomi dan segala macam. Ini seakan-akan datang tanpa diundang, tanpa permisi, tanpa apa, dan semuanya ini membuat chaos dalam kehidupan kita. Kacau semuanya. Apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah persiapkan dengan matang, dengan seksama, ternyata harus berantakan sedemikian rupa. Terjadi chaos. Dan yang selanjutnya adalah gini, setelah sesuatu yang berantakan ini terjadi, chaos ini terjadi, membuat kita mulai ngerasa takut, was-was. Afraid. Kita mulai merasakan ketakutan, tapi bukan cuma sekedar takut biasa. Mulai ketakutan itu mulai menguasai pikiran dan hati kita. Dikit-dikit, ya kan? Sekarang kalau udah batuk dikit, udah parno. Gimana ya, tembak gitu kan?
Dikit-dikit agak anget dikit udah tembak gitu. Hand sanitizer bukan cuma untuk tangan tapi dibuat mandi segala macam. Well, itu membuat kita takut. Dan selanjutnya adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Hidup kita serasa lockdown semua hidup kita. Pekerjaan kita lockdown, bukan cuma sekedar fisik ya. Bukan cuma sekedar fisik yang lockdown, tapi ide kita juga ngelock. Gue nggak tahu mesti gimana gitu kan. Gue nggak tahu mesti gimana ngelock, rasanya lockdown semuanya. Semuanya terjadi demikian rupa, sudah dipersiapkan seperti ini, strateginya seperti ini. Ternyata mesti berubah lagi, lockdown semuanya. Bukan hanya kerjaan kita yang tutup atau seperti apa, kita kerja di rumah atau apa, tapi ide kita pun ngelock, terkunci rasanya. Dan kita mulai bertanya-tanya, hari depan itu seperti misteri buat kita. It's like a mystery. Sama aja yang dialami oleh murid Yesus. Mereka berpikir, aduh gue bisa selamat gak ya? Mereka juga lockdown juga. Mereka tuh, listen to me. Mereka murid-murid Yesus ini, mereka tinggal di Galilea. Mereka nelayan. Jadi mereka tinggal di sekitar danau itu, mereka nelayan. Pastinya mereka pernah mengalami badai juga. Bukan sekedar mengalami, juga mereka pernah lihat badai. Tapi pada saat itu mereka lockdown dan misteri. Ke depan gue selamat atau enggak. Makanya reaksi mereka adalah, guru, kita binasa. Sama aja dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita pahami saudara. Dalam keadaan seperti ini, ketika keadaan chaos semua, mulai terjadi ketakutan dalam hati kita, menguasai, kita mulai gak bisa tidur. Ya kan? Lockdown semuanya, semangat kita lockdown, ide kreatif kita lockdown semua. Dan semuanya seakan-akan semuanya jadi misteri. Gimana, hubunganku ini gimana, pekerjaanku ini gimana, perekonomianku ini gimana, anak-anakku ini gimana, semuanya seakan-akan jadi misteri. Satu hal yang mesti kita sadari, satu hal yang kita mesti harus lihat, that Jesus is on the boat. Tuhan Yesus ada di dalam perahu kita. Tahun 2011 saya sempat pindah ke Manado. Jadi pertama-tama saya datang ke Manado ada beberapa culture shock, budaya, saya kaget sama beberapa budaya yang terjadi di Manado. Karena saya lama tinggal di Jawa dan begitu saya pindah ke Manado ada beberapa budaya yang membuat saya kaget. Dan salah satu kejadian yang tidak mungkin buat saya lupa adalah gini. Kalau kita di sini ya di Surabaya, setelah ibadah gitu kan, selesai, amin doa berkat, kita ngumpul di depan. Kita ngobrol satu sama lain, ngobrol kan, ngobrol. Saking asiknya ngobrol kadang-kadang perlu sedikit diusir, mulai dari lampunya dimatiin dulu gitu kan. Mulai OB-OB-nya mulai ada misi kok, ya itu artinya diusir ya, diusir secara halus. Nah jadi mulai itu dan salah satu topik, ini 90% ya, 90% kalau kita chit-chat di depan, salah satu topiknya yang selalu ada itu adalah kita mau makan di mana. Benar gak? Satu pengen penyetan, satu pengen soto, satu pengen Chinese food. Ya kan? Satu lagi pengen pangsit mie. Banyak sekali yang kita bicarakan. Artinya gini, kita mau makan nih habis ini. Nah, ini tidak terjadi di Manado. Jadi gini, chit-chatnya ada, tetap setelah orang Manado itu kehidupan sosialnya bagus sekali, ngobrol sama satu sama lain itu bagus sekali. Setelah ibadah, kita chit-chat, wah, apa ngana, bla gitu. Bepasung dok ngana dok gitu kan. Itu masih ada hal kayak Gisi Manado kalau lihat saya. Mungkin saudara-saudara pasti ingat sama saya ya. Oke, jadi gini, tapi ada satu hal yang tidak terjadi di sana. Apa itu? Tanya makan di mana itu nggak ada. Jadi beberapa minggu awal saya makan malam itu sendiri. Saya makan malam sendiri. Saya ngerasa aneh. Kok bisa ya? Kok nggak ada yang ngajak makan dan segala macam. Kok bisa ya? Nah sampai akhirnya karena saya ingin punya hubungan yang baik sama mereka, mempererat hubungan saya dengan mereka. Akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk ngajak mereka makan.
Saya panggil ketua ininya, ketua KGC-nya, Pace, saya Pace. Kita pergi makan. Oh iya Kak, betul. Iya, betul. Sapa-sapa, ajak semua Jo. Ajak semua. Saya bawa mobil waktu itu, mobil saya penuh dengan anak KGC. Wah penuh, seru bener saudara. Seru sekali waktu itu, malam hari itu seru sekali. Kita sharing, kita bercanda, kita ketawa-ketawa. Wah semuanya saling mengenal satu lain sama lain, wah sudah. Dan akhirnya keseruan itu berubah menjadi suasana sendu ketika saya harus bayar. Saya terlambat tahu budayanya bahwa kalau di Manado yang ajak itu yang bayar. Muka saya langsung berubah jadi pucat pasi, tapi muka mereka berseri-seri karena kekenyangan. Saya kaget, untung ada malaikat pelindung. Waktu itu istri saya langsung datang, ya waktu itu belum pacaran sama saya, dia datang dan bilang, budaya di sini itu kayak gitu. Akhirnya dia bantu saya. Anyway, listen to me. Yang ngajak, yang bertanggung jawab. Yang ngajak murid-muridnya berlayar siapa? Yesus. Ayat yang ke-22 ngomong seperti ini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Artinya gini, kalau Yesus yang ngajak, berarti Yesus memiliki sebuah misi, sebuah tujuan, dan sebuah visi di sana. Dan dia yang akan provide semua. Dia yang akan menyelesaikan semua tujuannya dia. Karena apa? Dia yang punya tujuan. Kalau dia ajak, dia panggil kita menjadi anaknya. Dia panggil kita untuk percaya kepadanya. Percaya satu hal. He cares of us. Jesus cares of us. Itu yang kita mesti percaya. Kadang-kadang kita lebih suka, lebih tertarik untuk menilai apa yang terjadi. Kita lebih tertarik untuk menilai dan untuk mengetahui kita ini sekarang berada di mana. Dibanding kita sibuk untuk mengetahui siapa yang bersama kita sekarang. Kita lebih sibuk mencari fakta apa yang terjadi sekarang. Tapi kita lupa pada pribadi yang selalu bersama kita dalam segala situasi. So, KGCians, hari ini berita baiknya. Di tengah kekalutan, ada kekuatan bersama Tuhan. Because apa? Jesus cares of you. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia ada dengan kita. Nah masalahnya gini, murid-muridnya, dia memanggil Yesus. Dia memanggil Yesus. Bukan untuk meminta tolong, tapi membuat satu pernyataan. Coba lihat. Guru, kita binasa. Berarti gini, mereka memanggil Yesus, itu option terakhir. Udah gak tahu mereka sudah buang airnya, mereka turunkan layar mungkin, mereka gulung layarnya dan segala macam. Mereka sudah lakukan semuanya, nelayan mereka, sekali lagi mereka nelayan. Dan mereka tahu tentang badai ini, walaupun badai itu benar-benar menakutkan pada saat itu. Dan mereka gak punya ide lagi, akhirnya mereka buat satu pernyataan. Guru kita binasa. Yesus jadikan ban serep terakhir, mereka panggil mereka. Hari ini, apapun keadaan saudara, bukan soal COVID-19 aja, mungkin saudara menghadapi apapun pergumulanmu. Satu hal yang saya tahu, Jesus cares of you. Jesus cares of us. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dan percayalah, di dalam badai ini, ada Yesus di dalamnya. Ada Yesus di dalam kehidupan kita, yang mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita, yang peduli dalam kehidupan kita. Di tengah badai ini, there's an opportunity to know Him more and more. There's an opportunity in the storm. Ada sebuah kesempatan di dalam badai. Kesempatan seperti apa? Kesempatan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Coba gini, saudara. Saudara nanti kalau saudara baca di Lukas ini,
Di Lukas ini, pasal-pasal sebelumnya. Murid-muridnya, mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Melihat Yesus mengajar dengan luar biasa. Mujizat yang paling dekat dengan kejadian ini adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Membangkitkan anak muda di Nain. Sekali lagi, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Itu amazing. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka dalam keadaan seperti ini, mereka gagal mengenal Yesus. Kalau di terjemahan ESV, murid-muridnya itu bukan mengambil guru, bukan memanggil guru, tapi mereka memanggil master. Master, master, we are perish. Kita binasa. Kalau ditarik katanya, master itu artinya tuan. Tuan yang memiliki otoritas, tuan yang memiliki kuasa atas hidup. Yesus, harusnya kalau mereka ngomong bahwa Yesus itu master, itu tuan, berarti Yesus itu berkuasa di dalam perahu mereka. Tetapi Yesus bukan cuma berkuasa di dalam perahu mereka, Yesus juga berkuasa di dalam hidup mereka. Ini kesempatan yang luar biasa di tengah badai, kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelumnya, murid-muridnya memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan tanpa sebuah pengertian yang jelas. Mereka memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak pernah menuhankan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Ada berapa banyak dalam kehidupan kita seperti itu? Kita percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kita gagal mentuhankan Tuhan. Kita gagal menaruh dia pada posisi yang sebenarnya. Kita gagal menaruh dia, menjadikan posisi dia adalah orang yang berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Yang berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Yang sanggup memberikan kuasanya, memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Kita gagal mengenal itu. Tetapi di tengah badai ini kesempatan kita untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Pribadi yang belum pernah kita tahu. Pribadi yang belum pernah kita kenal. Sampai akhirnya apa? Di tengah badai ini, Yesus bangun dari tidurnya, dia menghardik, diam, tenanglah. Dan akhirnya danau itu langsung tenang, langsung damai semuanya. Dan apa? Mereka memiliki kesempatan. Kesempatan untuk apa? To see His marvelous power. Untuk melihat betapa hebatnya kuasanya. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Mereka akhirnya melihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya berkuasa memiliki hikmat yang luar biasa untuk mengajar. Bukan hanya berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Tetapi dia berkuasa atas alam semesta. Wow, ini kesempatan mereka untuk mengenal Yesus. Dan hari ini, kalau saudara menghadapi badai yang sama, dari tadi juga lagunya tentang badai juga. Ketika badai dan cobaan menerpaku. Semuanya tentang badai, apapun yang sekarang. Ini kesempatan saudara untuk mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Untuk mengenal kuasanya, His marvelous power in our life. Kadang-kadang kita gagal menuhankan Tuhan. Kita sering tertarik untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita sering tertarik untuk menggunakan pengalaman kita sendiri. Kita sering tertarik untuk menggunakan relasi kita. Relasi kita kadang-kadang bisa lockdown sekarang. Apa yang kita alami sekarang ini bisa chaos kok. Bisa membuat kita takut dan semuanya bisa menjadi misteri. Apa yang kita mau andalkan? Saya nggak tahu apa yang saudara alami sekarang. Tapi satu hal yang saya tahu. His power is so marvelous. Kuasanya itu begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Dan rasakan itu. Dia panggil namanya. Dan setelah itu, setelah semuanya menjadi tenang. Ketika danaunya semua sudah menjadi tenang. Sudah menjadi teduh semuanya. Apa yang terjadi di sana? Ada dua pertanyaan di dalam ketenangan. Yang pertama, saya bahas yang pertanyaan dari murid-muridnya.
Mereka bertanya seorang akan yang lain, siapakah dia? Sehingga air dan angin tunduk sama dia. Wow. Ini ada sebuah pertanyaan kekaguman. Jelas, karena mereka apa? Mereka melihat God's marvelous power. Jelas. Mereka kagum. Tapi ada satu pertanyaan yang begitu teduh, yang begitu halus, tapi bersifat teguran. Teguran halus. Ya walaupun teguran halus, tetap aja sebuah teguran yang memiliki tujuan. Kalau kita menegur seseorang, pasti kita memiliki tujuan. Jangan lakukan itu, supaya apa? Supaya kamu nggak celaka, supaya kamu lebih hebat lagi, supaya kamu lebih pandai lagi. Seperti itu kan, kalau sebuah teguran. Saya juga sering mengalami teguran, saya sering diberikan teguran oleh leader kami, Ko Andrew. Hizkia, kamu harus seperti ini dan segala macam. Itu teguran, memiliki sebuah tujuan. Nah, Yesus memberikan teguran yang sangat lembut sekali. Tegurannya cuma ngomong gini, di mana kepercayaanmu? Dalam ketenangan itu, Yesus bilang, di mana kepercayaanmu? Artinya gini, dua hal yang Yesus ingin nyatakan pada murid-muridnya. Yesus bilang gini, di mana kepercayaanmu? Artinya Yesus bertanya, selama ini kamu meletakkan kepercayaanmu di mana? Selama ini kamu pedemu itu di mana? Percaya dia atau percaya diri? Percaya pada kemampuan dirimu atau percaya padaku yang kamu sebut Tuhan? Dan yang kedua, kenapa Yesus tanya seperti itu? Masa sih kamu gak percaya sama aku? Bertanyakan seperti itu. Tapi gini, Yesus memberikan teguran halus dalam sebuah pertanyaan ini. Bukan hanya sekedar teguran dan dia tidak memberikan sebuah contoh yang baik. Yesus memberikan contoh yang baik. Yesus memberikan contoh yang baik di mana dia meletakkan kepercayaannya kepada Bapa yang mengutus dia. Yesus meletakkan kepercayaannya kepada Bapa yang mengutus dia dan dia tenang. Apa tandanya? Dia tidur. Dia tidur di sana. Di dalam buritan kapal, dia tidur. Ya, ada beberapa tafsiran berkata bahwa Yesus tidur karena itu sisi kemanusiaannya dia. Dia habis pelayanan sedemikian rupa dan dia capek, dia terlelap dalam tidur. Tapi satu hal, badai tidak pernah membangunkan Yesus. Karena apa? Dia percaya penuh kepada Bapa yang mengutus dia. Dia percaya penuh kepada Bapa yang melindungi dia, yang menyertai dia, yang provide his life. Dia percaya penuh kepada Bapa. Yesus memberikan contoh, bukan memberikan teguran saja, tapi Yesus memberikan contoh. Tapi hal yang menarik adalah gini, di dalam teguran itu, selain Yesus memberikan teguran, Yesus memberikan contoh yang baik. Di dalam teguran itu pun, Yesus menyatakan His extravagant love. You know what? Tadi saya sempat singgung. Badai tidak pernah membuat Yesus bangun. Badai tidak akan pernah mengusik Yesus. Dia tetap tenang. Tetapi seruan dari murid-murid yang berkata bahwa aku binasa, kita binasa, itu yang membangunkan Yesus. You know what? Itu kasih Tuhan yang terbesar. Dia tinggalkan tahtanya, turun ke dunia untuk menebus kita. Karena apa? Dia tahu semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Karena dia tahu bahwa manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu yang membuat Yesus bergerak, maju dan menghampiri kita untuk menebus kita. Ini extravagant love yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menyatakan kuasanya, tapi kasihnya yang luar biasa. Kasihnya yang luar biasa, nyata di dalam kehidupan kita. Hari ini, ada sebuah kesempatan di dalam badai. Apapun yang saudara hadapi, ada kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan. Ada kesempatan juga untuk merasakan kasihnya yang berlimpah. His extravagant love. Ini kesempatan kita untuk melihat dan merasakan kasihnya. Melihat kuasanya dan merasakan kasihnya. Apapun yang saudara alami hari ini, hanya datang.
aplikasinya hanya datang sama dia dan panggil namanya. Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Kadang-kadang, seringkali orang Kristen malu untuk datang ke Tuhan dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Enggan untuk datang sama Tuhan, oh Tuhan, malah orang Kristen sering datang sama Tuhan untuk memberikan sebuah tuntutan. Kita sering datang, seringkali kita menjadi orang percaya sama Yesus, bertahun-tahun kita percaya sama Yesus, kita datang pada Tuhan untuk sebuah tuntutan. Kita bukan datang untuk sebuah pengenalan. Kita datang untuk sebuah tuntutan, Tuhan kok kayak gini? Why Lord? Why? Kita tidak pernah tanya, Lord, what do you want? Kita datang untuk sebuah tuntutan, bukan sebuah pengenalan. Kalau kita datang sebuah pengenalan, fokus utamanya adalah pribadi yang ingin kita kenal. Bukan tentang kita. Ayo kalau saudara-saudara kayak Gideon dimanapun saudara berada, seluruh Nusantara, kayak Gideon Nusantara. Saudara kalau mau PDKT, yang saudara ingin kenal adalah orang yang saudara sedang PDKT-in kan. Saudara yang sedang deketin kan. Saudara akan cari tahu tentang dia. Masalahnya kalau kita datang ke Tuhan, kita beberkan semua apa yang kita punya. Ya Tuhan kita punya ini, ya Tuhan kita sudah punya ini. Tuhan kita sudah, no. Hari ini di tengah badai datang sama dia. Lord I need you. Just say that. Saya yakin di tengah keheningan Tuhan tetap bekerja. Di tengah keheningan dia berbicara dalam kehidupan saudara. Di tengah keheningan ini kasih-Nya dinyatakan dalam kehidupan saudara. Well, saudara, apa yang kita bisa lakukan? Di tengah chaos, di tengah ketakutan, afraid, di tengah lockdown, dan semuanya jadi misteri, ya kan? Percayalah bahwa He cares of us. Dan percayalah bahwa ada sebuah kesempatan dalam kehidupannya. There's an opportunity to know Him more and more. Dan kita bisa melihat His marvelous power. Dan kita bisa melihat, bisa merasakan His extravagant love. Coba kita bisa lihat di layar apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika kita di tengah badan? Just calm and come to Him. Keep calm and come to Him. Boleh ditampilkan yang dua sisi itu? Boleh dibantu multimedia? Ketika chaos ada, membuat kita takut. Semuanya rasanya lockdown semua, koneksi kita, ide kita, dan semuanya jadi misteri. Keep calm dan come to Him. Kenapa mesti come to Him? Karena apa? He cares of us. Dan ada kesempatan, there's an opportunity in the storm to know Him. To see His marvelous power and feel His extravagant love. Saudara menghadapi badai sekarang, apapun. Pekerjaan lagi sepi, saudara mungkin lagi bingung masa depan saudara mau kuliah atau enggak. Lagi cari kerja, lagi cari pasangan hidup, lagi apapun. Dalam kehidupan keluarga saudara lagi ada chaos dan segala macam. Just come and come to Him. Saya akan tutup dengan ini saudara. Ketika kalau saya bisa bayangkan, saya bisa gambarkan, ilustrasikan bahwa kehidupan kita ini seperti kita sedang berlayar di samudra yang luas. Kita sedang berlayar di tengah-tengah samudra yang luas. Mungkin kita ngerasa bahwa kita gini, oh ya, I'm a good sailor. Aku seorang pelayar yang baik, yang bagus, pengalamanku banyak. Pengalamanku hebat, aku sudah mengarungi beberapa samudra, aku sudah punya pengalaman, aku sudah punya pengetahuan, aku punya kekuatan, aku punya koneksi dan segala macam. Wait, samudra yang luas bisa membuat kita chaos. Samudra yang luas bisa mengamuk kapan saja. Samudra yang luas bisa membuat kita ketakutan, bisa membuat kita lockdown, bisa membuat kita semuanya jadi misteri dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita ini adalah seorang pelayar atau pelaut yang hebat. We may think
that we are a good sailor. But then we just have to realize that we need a great Savior. Kita perlu penyelamat yang luar biasa. Hari ini, saya tidak membagikan 7 langkah untuk saudara tetap tenang di rumah. Saya tidak akan membagikan bagaimana saudara bisa melewati masa-masa sulit ini. Saya tidak akan membagikan 7 langkah untuk melewati masa sulit. 7 langkah bagaimana saudara bisa bertahan. Saya hanya membagikan 1, the great Savior in my life. The name is Jesus Christ. Siapapun saudara yang lihat dan dengar video ini. Mungkin saudara sudah putus asa. Mungkin saudara sudah merasa bahwa aku gak ada harapan lagi. Aku gak ada harapan hidup. That's enough. Cukup, selesai sudah hidupku. Saya kasih tahu, ada satu pribadi yang mau turun ke dunia untuk mendapatkan saudara. Just come to him. Call his name. Jesus, I need you. Just call his name, his mighty name. And say, Jesus, help me. You are the great Savior. I need you. Please help me. Cukup saudara melakukan segala apapun. Berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Tuhan tahu kita tidak mampu. Nah, sekarang Tuhan ingin nyatakan, Dia memberikan kemampuan dan Dia memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ucap syukur padamu Tuhan. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur. Oh ya, ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. You care of us. Engkau memberikan kesempatan kami untuk mengenal-Mu dari hari ke hari. Lewat badai yang kami alami. Untuk melihat how marvelous your power Lord. And to feel your extravagant love. Hari ini Tuhan, kami mau berkata, tenanglah hai jiwaku. Karena aku percaya bahwa Allah penyelamatku nyata dalam kehidupanmu. Keep calm and come to Him. Kayak Jesus dimanapun kau berada hari ini. Dimanapun kau berada. Jika engkau terikat, jika engkau merasa kesesakan. Jika engkau merasa bahwa Tuhan aku gak mampu lagi. Dimanapun kau berada saat ini. Saya percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bekerja di dalam hidupmu saat ini. Dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau melihat dan mendengarkan video ini. Hari ini saya mau berdoa buat Anda. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Kristus dalam kehidupan mereka.
Biar mereka tahu bahwa Yesus saja yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Yesus saja yang bisa membebaskan kehidupan mereka. Yesus saja yang bisa memulihkan kehidupan mereka. Karena hanya ada satu Tuhan yang kami kenal, yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yang mendengar setiap seruan kita, yang mendengar setiap doa kita. Yang menjadikan kita jadi satu dengan Bapa. Hanya Engkau sumber jawaban kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, hari ini kelepasan terjadi. Hari ini pemulihan terjadi di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Badai dalam hatimu menjadi teduh. Karena ada Yesus di sana. Karena ada Yesus yang memberikan kuasanya. Menyatakan kuasanya dan menyatakan kasihnya yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ibadah kami selesai. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya pelindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Kami terima berkat ini Tuhan. Kemanapun kami pergi, Kristus nyata dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah Tuhan, kuasa-Mu dan kasih-Mu nyata. Pribadi Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan orang-orang akan memegang jubah kami dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang Kau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. God bless you all.